Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Mela Agustina, NIM C1C018-016, kelas R010 Akuntansi 2018. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pengantar akuntansi keperlakuan. Langsung saja latar belakang dari pengantar akuntansi keperlakuan. Akuntansi sebagai sistem, akuntansi sebagai suatu ilmu, akuntansi sebagai suatu mitos, akuntansi sebagai seni pencatatan semakin lama semakin luas saja bidang cakupan akuntansi. Asumsi bahwa akuntansi bisa mempengaruhi bidang apapun mulai terlihat nyata pada perkembangannya di era globalisasi, di era layar yang kita hadapi sekarang. Akuntansi mulai menyentuh aspek keperlakuan, yaitu pada individu manusia itu sendiri, menjadi tren positif di kalangan praktisi dan akademik di bidang akuntansi. Nah, rumusan masalah dari materi pengantar akuntansi keperlakuan ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi keperlakuan? Yang kedua, bagaimana perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan? Yang ketiga, apa yang menjadi landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan? Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama mengenai pengantar akuntansi keperlakuan. Ada akuntansi keperlakuan yang ditinjau dari tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Akuntansi bukanlah suatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sepanjang waktu seiring dengan perkembangan lingkungan akuntansi, agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Dikutip dari Komsyah dan Indriantoro tahun 2000. Nah, penjelasan tersebut menunjukkan adanya aspek keperlakuan pada akuntansi, baik dari pihak pelaksana atau penyusun informasi maupun dari pihak pemakai akuntansi. Pihak pelaksana atau penyusun informasi akuntansi adalah seseorang atau kumpulan orang yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pihak pemakai internal dan pemakai eksternal. Akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang perkembangannya semakin meningkat dalam 25 tahun belakangan ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah jurnal dan artikel yang berkenaan dengan keperlakuan dan semakin menjadinya buku-buku teks berbahasa asing yang membahas tentang akuntansi keperlakuan. Banyaknya volume riset atas akuntansi keperlakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan gambaran state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasikan kesenjangan riset. Dan yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi. Akuntansi keperlakuan menggunakan metode ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Yang selanjutnya ada akuntansi konvensional. Ada banyak definisi dan arti akuntansi yang ditulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar di bidang akuntansi. Salah satu di antaranya, Siegel dan Marconi, mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada akuntansi sebagai suatu sistem informasi akuntansi. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya seringkali ditentukan oleh penggunanya berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Yang keempat ada akuntansi adalah sistem. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi merupakan bagian integral dari kesuksesan suatu sistem informasi. Keterlibatan pemakaian ini seharusnya ada pada semua tahap yang dinamakan siklus hidup pengembangan sistem.
Tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pasca implementasi. Yang terakhir ada akuntansi adalah informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an, walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Sejarah akuntansi telah dimulai dari tahun 1749, di mana Luca Pacioli telah membahas mengenai sistem pembukuan berpasangan. Kemudian pada tahun 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Pada tahun 1960, Staderi menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Riset-riset ini terus berkembang sampai dengan saat ini. Riset akuntansi keperlakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan, yang pertama, pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang terakhir ada pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Ada dua, yang pertama dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Yang kedua ada dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Teori ini menanggapi pendekatan universal yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik, perusahaan, dan kondisi lingkungan apapun. Pendekatan universal tersebut didasarkan pada teori manajemen ilmiah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi pengantar akuntansi keberlakuan. Dapat ditarik kesimpulan, yang pertama ada akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok pemakai internal dan pemakai eksternal. Yang ketiga, awal perkembangan riset akuntansi keberlakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran, namun domain dalam hal ini terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Dan yang terakhir ada perkembangan yang pesat dari akuntansi keperlakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan pada ilmu-ilmu sosial menyeluruh mengenai bagaimana perilaku manusia memengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, serta bagaimana akuntansi memengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Nah, baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.